Selamat malam pemirsa, kami kembali hadir menyapa Anda di program Lawan Bicara. Dan program ini bukan sekedar debat. Ya, tetapi adu argumen yang bermartabat. Dan malam ini mengangkat topik polemik pemilu serentak. Mengapa hal ini kemudian dibahas dan begitu penting untuk dibahas, dan ada hasil putusan MK yang akan diumumkan awal bulan ini atau akhir bulan ini. Ya, kita lihat langsung liputannya. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra yang juga merupakan seorang pakar hukum tata negara mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan Yusril dikabulkan, samaan. Pelaksanaan pemilu serentak dinilai akan membuat biaya yang ditanggung negara untuk menyelenggarakan pemilu tidak sebesar bila pemilu dilakukan terpisah. Dan hal tersebut menjadi salah satu alasan kubu yang mendukung. Namun, apa yang dilakukan Yusril ditentang beberapa partai politik, seperti PDIP, Golkar, dan Partai Nasdem menolak apabila pemilu dilakukan secara serentak. Pemilu serentak dinilai hanya akan mengurangi kualitas pemilu itu sendiri, karena masyarakat akan bingung dalam memilih wakil mereka karena banyaknya pilihan yang diberikan pada saat memilih di TPS. Pertanyaannya saat ini adalah, apa keuntungan dan kerugian dari pemilu serentak? Apakah pemilu serentak harus dilakukan secepatnya? Apakah keuntungan pemilu serentak ini memang untuk bangsa dan negara, atau hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu? Ya, bersama kami sudah ada tim saya adalah tim kontra. Sudah ada Pak Patris Rio Capella dari Partai Nasdem, kemudian juga ada Bapak Hasto Kristianto dari PDIP, dan yang terakhir ada Bapak Cipta Lesmana dari pengamat politik. Tepuk tangan untuk ketiga panelis. Dan tentunya ada penonton di sini warga dari Tangerang yang mengatakan bahwa sudahlah, jangan serentak sekarang, ini sudah waktunya sudah dekat, pisah saja seperti bagaimana jadwal pemilu 2014 ini. Nah, kalau kamu ada siapa aja? Kalau 2019 setuju ya, kita tunggu putusan MK nanti. Yang jelas di sini sudah ada yang menggugat juga, ada Mas Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia. Selamat malam. Terima kasih. Kemudian ada Pak Jamaluddin Karim, politisi Partai Bulan Bintang, ini juga mengawal Pak Yusril Iza Mahendra dalam menggugat juga uji materi di sini. Kemudian selamat malam, terima kasih. Dan Mas Roma Hurmuzi, Mas Romi, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan. Selamat malam, terima kasih. Dan dikawal di belakangnya yang kuning-kuning ini adalah mahasiswa dari Akademi Litigasi Indonesia. Selamat malam, terima kasih. Teman-teman sudah bergabung. Saya ingin ke Pak Jamal dulu. Silakan Pak Jamal. Ini sebagai yang mengawal Pak Yusril, kira-kira bagaimana dan apa awal mulanya ini harus diusulkan untuk serentak pemilu dan pemilu presiden? Jadi menurut pandangan kami, pemilu serentak ini konsekuensi logis dari konstitusional yang diatur oleh Undang-Undang 45. Yaitu pasal 4 bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Dan presiden tidak bisa membubarkan DPR. Dalam kaitan itu, maka kami melihat bahwa sistem pemerintahan kita ini adalah presidensial. Oleh karena itu, dan kita baca konferensi kepada pasal 6 Undang-Undang 45 mengatakan begitu. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilihan umum sebelum pemilihan umum itu dilakukan. Jadi jelas bahwa sistem presidensial direvisi kepada pasal 6A itu, bahwa memang betul bahwa inilah sistem presidensial menurut tafsiran kami. Itulah yang kami akan uji dengan data-data. Jadi dikembalikan lagi dalam koridor konstitusi gitu ya. Kita ingin mengembalikan sistem demokrasi dan sistem ketatanegaraan kita dalam konteks sistem presidensial yang firm gitu. Ya. Baik, oke. Gitu. Sekarang dari tim yang kontra, silakan menanggapi. Ini Mas Hasto tadi sudah bilang ini akan menimbulkan kegaduhan politik jikalau dilakukan pemilu serentak. Silakan Mas Hasto. Ya, kita lihat pemilu tinggal 88 hari lagi. Dan para founding fathers kita dalam penjelasan konstitusi kita dengan jelas menyatakan bahwa dasar konstitusi kita bukan hanya atas dasar hukum yang tertulis, tapi juga dalam praktek. Nah, sehingga dalam perspektif ini mari kita lihat, ya,
pemilu tinggal 88 hari menciptakan sebuah risiko politik. Kalau kemudian terjadi sebuah perubahan aturan main, apalagi itu langsung diterapkan sebagai sebuah hukum. Dan kemudian harus kita lihat juga dalam sebuah kelembagaan politik, kami sependapat kita memperkuat sistem presidensial, itu komitmen dari PDI Perjuangan. Tapi penguatan sistem presidensial itu melalui suatu tahapan yang kita sebut sebagai konsolidasi demokrasi melalui penyederhanaan partai politik. Sehingga sistem presidensial padanannya adalah multipartai sederhana. Ini sudah berjalan dengan baik dan sudah menjadi praktek di dalam pemilu yang lalu. Persoalan yang kedua kita melihat, Mahkamah Konstitusi saat ini sedang berada dalam situasi kredibilitasnya dipertanyakan. Dan Mahkamah Konstitusi juga terbukti, misalnya melalui pemilu kada di Bali, ternyata rontok oleh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan suap itu sendiri. Kami punya saksinya. Sehingga dalam perspektif itu, Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik di luar. Dalam situasi ketika Mahkamah Konstitusi sedang dipertanyakan kredibilitasnya, maka akan menjadi sebuah persoalan besar ketika dia harus mengambil keputusan yang menyangkut dengan persoalan pemilu ke depan ini. Yang ketiga, ini ada yang lagi. Status Jadi, dari hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Keputusan PT UN telah menyatakan bahwa Kepres 87 itu batal. Dan kemudian sehingga muncul persoalan terkait dengan status dari Bapak Patrialis Akbar dan Ibu Maria Farida. Sehingga dalam perspektif ini menciptakan sebuah kerawanan konstitusional. Konteksnya adalah untuk meningkatkan demokrasi ke depan, kualitas demokrasi, bukan pada bagaimana kita memperbanyak calon presiden sebagaimana diinginkan oleh Bulan Bintang, tetapi adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas presiden yang punya jejak sejarah dan rekam sejarah yang kuat serta ketaatan terhadap konstitusi itu sendiri. Baik, bisa dikatakan juga kalau begitu PDI Perjuangan mungkin khawatir ada pihak-pihak yang menunggangi di balik Mahkamah Konstitusi sendiri begitu? Oh betul, bahkan saat itu dalam rapat DPP ada juga masukan yang diberikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kemudian dikatakan, ini dari luar mengatakan, kalau judicial review ini diterima, akan membawa keuntungan bagi politik secara PDI Perjuangan karena kita baru naik daun. Alasannya seperti itu. Jawaban Ibu Mega tegas. Konstitusi itu one for all, satu untuk semua. Sebuah hal yang sangat berbahaya kalau sebuah peraturan dibuat menguntungkan pihak-pihak tertentu termasuk PDI Perjuangan itu sendiri. Dan inilah sikap kami sama dengan Nasdem. Nasdem yang baru belum lama menjadi partai politik saja melihat kepentingan yang lebih besar bahwa persoalannya sekali lagi adalah konsolidasi demokrasi ini memerlukan konsistensi kita di dalam aturan main. Jadi bisa dipercaya nggak nih Pak Jamaludin sendiri dari MK-nya? Jadi begini, ini kan perspektifnya beda. Ini PDIP kan perspektif dalam kaitan depan politik dan ke depannya. Kalau kami kan berkaitan dengan fokus kepada konstitusional. Itu, jadi kami menganggap bahwa konstitusi memang menginginkan seperti itu. Di mana Pak konstitusionalnya Pak? Konstitusi jelas. Di mana Pak? Konstitusi tadi saya katakan kan, pasal 22. Pemilihan umum itu dilakukan setiap 5 tahun sekali, satu kali. Oh itu sepakat, 5 tahun sekali. Kemudian saya bacakan lagi, ya kan? Pasal 6A, pasal 6A ayat 2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Itu jelas. Dari mana lagi? Itu konstitusional. Mau ditafsirkan apa lagi? Mau ditafsirkan apa lagi? Itu jelas konkret. Apalagi dikaitkan dengan pasal 4. Tadi saya katakan, sistem presidensial sudah firm konstitusi itu. Ini kan berkaitan dengan amandemen keempat. Apalagi tadi PDI katakan, kita mengacu pada tertulis dan tidak tertulis. Sejarah mengatakan memang ini presidensial. Presidensial. Kalau presidensial tidak bisa parlemen dipilih duluan. Haruskah? Gimana? Tanggapan Pak, haruskah kita kembali kepada memang core dari ke hukum dasar hukum Indonesia atau kita sudah ada juga Undang-Undang 42 tahun 2008 ini? Begini, Undang-Undang 42 tahun 2008 ini sebenarnya sudah berlaku dan sudah dilaksanakan pada tahun 2009 yang lalu. Ya, jadi kalaupun kita laksanakan hari ini sebenarnya sudah melaksanakan hal yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kita melihat hukum konstitusi atau di Undang-Undang Dasar tidak sekedar itu adalah sekedar bahasa hukum, tapi harus melihat bahwa dampak politiknya juga harus diperhitungkan. Karena keputusan itu pasti mengakibatkan sebuah dampak politik. Nah, oleh karena itu kita melihat 2 bulan ini tahapan pemilu sudah hampir mendekati hari H. Nah, oleh karena itu bagi kami melihat ini tidak ada jalan lain bahwa peserta pemilu sudah ditetapkan dan kemudian kita sudah sama-sama menyiapkan untuk mengikuti tahapan yang sudah diputuskan oleh KPU. Nah, oleh karena itu yang paling fair adalah
kita lepaskan semua kepentingan partai politik, kepentingan pribadi kita di atas semua kepentingan bangsa ini. Kalau Itu ada dampak paling politik yang kita dikhawatirkan, bagi Nasdem sendiri dampak Dan politik begini, seperti apa sebenarnya yang dikhawatirkan? Bentar, Mahkamah Konstitusi kalaupun menyetujui ini, misalnya terjadi, itu kan kita tidak bicara pada pemilu 2014 atau pada pemilu 2019. Karena sekali Mahkamah Konstitusi mengetukkan palunya, maka seterusnya sistemnya adalah sistem ini harus diikuti. Ada akibat hukumnya setelah itu. Maka orang akan berbondong-bondong di tengah situasi membuat partai dengan kondisi bangsa seperti ini. Orang mau jadi calon presiden, bikin saja partai semudah-mudahnya, kemudian berbondong-bondong begitu menjadi peserta pemilu, maka semua bisa menjadi calon presiden. Nah itu di tengah-tengah situasi dan kualitas politik negeri kita yang mulai baru dibangun, kualitas partai kita belum terkonsolidasi dengan baik. Kita juga tidak yakin bahwa hari ini 12 partai politik, maka biasanya besok 38 partai politik. Jadi ada kegaduhan yang sebenarnya kita sendiri menyiapkan diri. Ini kepentingan konstitusional dialusinasi dengan kepentingan efek-efek, motif segala macam, dampak. Tidak bisa. Kalau kepentingan konstitusional, firm. Bisa lain. Oke, Mas Romi sedikit sebelum jeda. Sistem seperti itu. Kita menguji kepada MK itu dalam kali konstitusional. Baik. Satu pertanyaan untuk Mas Romi, namun dijawabnya setelah jeda pariwara Begini, berikut. saya bilang, ada contoh dari gugatan terhadap undang-undang Mahkamah Agung. Kita debatkan lagi Pak setelah jeda pariwara berikut, terutama kualitas pemilu yang nantinya dikhawatirkan justru menjadi jelek. Setelah jeda pariwara berikut ini.